Pada hakikatnya rizki itu kan ada dua. Satu rizki mamluk, yang kedua rizki madmun. Rizki mamluk adalah rizki yang kita gunakan dalam kebaikan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari harta yang tadi kita gunakan, kita tasawufkan dalam hal-hal kebaikan dan kita investasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mamluk. Kalau madmun, itu rezeki yang akan dipertanggungjawabkan dan akan dihisab menjadi beban buat kita. Itu namanya madmun. Boleh jadi harta banyak, kekayaan banyak, fasilitas hidup juga dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semuanya menjadi beban kehidupan. Di dunia dibikin capek, dibikin lelah, dan di akhirat itu akan menjadi hisaban yang sangat berat. Itu namanya madmun. Kita ini harus peka terhadap posisi kita, karena manusia itu ada yang dijadikan seorang mutajallidin, ada yang dijadikan seorang muqtasidin. Kalau jadi seorang mutajallidin, jadilah seorang mutajallidin. Jangan berkhayal, jangan mengejar-ngejar ingin menjadi seorang muqtasidin. Yang kedua, ada yang menjadi seorang muqtasidin, jadilah seorang muqtasidin. Jangan menghayal, jangan berkhayal ingin menjadi seorang mutajallidin. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa natawassalu bil naf'i ulumi jami'i asatidhi. Allahumma 'allimni wa 'allimna kama 'allamtana. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid ilhidat anil himmatil 'aliyyah. Benar gak itu? Benar gak itu ya? Benar ya? Hadirin jamaah pengajian Bapak Islam rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita pada kesempatan sore ini, petang ini, kita dapat menunaikan panggilannya, yaitu thalabul ilmi. Semoga langkah kita dan ayunan langkah kita ke sini menjadi
hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Allah berfirman, "Lau amanu wattaqau la fattahna 'alaihimul barakat minas samai wal ardh." Sederhana untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan ini, Allah telah mengisyaratkan buat kita semuanya, yaitu sederhana, yang penting kita iman dan bertakwa. Allah berfirman, seandainya ahli suatu negara, ahli suatu daerah beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan senantiasa membukakan baginya keberkahan dalam hidupnya. Berkah itu, yang dimaksud keberkahan, yaitu az-ziyadatu fil khair, semakin bertambah dalam kebaikan itu adalah berkah. Kadang-kadang kita sering memaknai berkah itu adalah bertambahnya casing, tambahnya kedudukan, naiknya pangkat, bertambahnya kekayaan, naiknya jabatan, itu keberkahan. Padahal yang dinamakan keberkahan adalah az-ziyadatu fil khair, semakin bertambah dalam kebaikan, itu namanya berkah. Mungkin dalam hitungan harta itu tidak bertambah, bahkan mungkin berkurang secara hitungan, tapi makna dari harta tersebut lain daripada hari-hari sebelumnya, lain daripada bulan-bulan sebelumnya. Hari ini boleh turun, hari ini boleh berkurang, tapi makna dari nikmat tersebut, harta tersebut itu lain. Itu namanya keberkahan. Taruhlah umpamanya input kita, tetap aja umpamanya itu budget itu umpamanya berapa ya rata-rata, katakanlah 100.000 itu. 100.000 bulan kemarin itu hanya dipakai untuk shopping, refreshing, jalan-jalan, biasa-biasa saja lagi. Dan hari ini, bulan ini pun juga demikian, input kita itu 100.000. Tapi 100.000 yang kemarin, di bulan kemarin, lain dengan 100.000 yang dikeluarkan di hari ini. Kenapa? 100.000 yang keluar di hari ini, ada 50.000-nya atau 20.000-nya yang masuk ke perut orang miskin, ada yang masuk ke perut anak yatim itu, atau ada yang masuk kepada kepentingan kegiatan-kegiatan sosial. Sama aja inputnya 100.000, tapi outputnya beda. Output yang kemarin itu dipakai
jalan-jalan, memuaskan, refreshing dan lain sebagainya. Tapi di hari ini ada yang lainnya. 50.000 itu ada yang masuk ke perut orang miskin, ada ke perut anak yatim atau kepentingan-kepentingan sosial. Nah, nilainya sama tapi maknanya sangat-sangat jauh berbeda. Kenapa? Yang 50.000 itu tidak dihabiskan karena dititipkan dan disimpan sebagai keabadian. Nah, itu namanya keberkahan. Atau umpamanya dalam berpakaian, yang kemarin itu harganya mencapai ratusan ribu rupiah, nilainya besar itu, tapi hanya dipakai kondangan, pakai jalan-jalan gitu. Dan hari ini baju kita itu hanya nilainya puluhan ribu, 50.000. Tapi baju yang hanya dipakai, yang hanya harganya 50.000 itu banyak dipakai untuk berangkat ke masjid, duduk bersama, ta'lim. Nah, nilainya mungkin beda, tapi kualitasnya dan kuantitasnya itu yang sangat jauh berbeda. Itu namanya keberkahan. Jamaah rahimakumullah, Allah telah menjanjikan bahwasanya ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di tangan kita itu akan habis, sementara apa yang kita titipkan kepada Allah itu akan abadi. Bahkan Allah menjanjikan falau asru mithlu amsalihah, barang siapa menitipkan rizkinya, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan dilipat gandakan 10 dari titipan-titipan tersebut, bahkan ditambah lagi. Nah, itu namanya keberkahan. Taruhlah kita ngisi kotak amal 10.000, 10 kali 10 100. Artinya tanpa sengaja bahwa kita ini telah mengabadikan, mengawetkan, bahkan meningkatkan pemasukan kita yang tadinya hanya 10.000 menjadi 100.000. Kenapa? Karena ditaruhnya, dititipkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah menjanjikan akan dilipat gandakan kebaikan tersebut. Jadi kita ini kadang merasa kurang, merasa kadang-kadang loh, kenapa kemana ya gitu, merasa rugi gitu, nggak balik lagi gitu 10.000. Padahal itu dari yang 10.000 itu nilainya menjadi naik menjadi 100.000. Kapan dikembalikannya? Di mana kita membutuhkan? Sama halnya kita naruh di bank itu, Allah pun juga akan mengeluarkan di mana kita membutuhkan. Di situ Allah akan mengeluarkan, bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat saja. Taruhlah di akhirat memang sudah akhir pasti, tapi tidak untuk dijaminkan untuk simpanan kelak saja. Di hari ini, masih kita hidup di dunia fana ini, rizki yang kita titipkan, rizki yang kita simpan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu akan mengeluarkan di mana kita membutuhkan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, itu kan janji Allah. Allah itu akan memberikan kepadamu manakala kamu membutuhkan tanpa diketahui dari mana jalannya. Efek dari kebaikan dan efek dari ekonomis kita. Jadi orang ekonomis itu sebenarnya adalah orang yang banyak nabungnya dititipkan kepada Allah. Itu. Dan Allah itu akan membalasnya bukan di akhirat saja. Di hari ini masih kita di dunia, Allah akan memberikan. Kadang tidak berasa gitu. Allah memberikan kesehatan, hikmah dari kebaikan.
Allah memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam pikiran kita, hikmah dari kebaikan. Jangan dikira orang yang finansialnya banyak, kata kita berpikir dia ini lebih bahagia, enggak juga lah. Gitu. Enggak juga. Jadi Allah itu memberikan kenyamanan, Allah itu akan memberikan ketenangan, Allah itu memberikan kesehatan, efek dari kebaikan yang kita lakukan. Atau kalau kita bayar semuanya dari nikmat-nikmat yang tak bisa dihitung ini, berapa budget yang mesti kita miliki dari keseharian. Lihat saudara kita atau dari kerabat kita, mungkin di hari ini ada yang dicoba masuk rumah sakit, berapa per hari? Berapa bayar oksigen? Itu berapa sekali berangkat ke apotek menembus membayar obat itu? Dan alhamdulillah kita tidak mengalami itu. Kita merasakan nikmatnya sehat. Itu hikmah. Kita tidak berasa, jangan-jangan itu adalah bayaran dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan. Jadi Allah itu akan bayar, bukan hanya nanti di akhirat saja. Orang yang menginvestasikan harta kekayaannya akan dibayar juga di dunia ini. Allah memberikan kenyamanan, Allah memberikan kedamaian, Allah memberikan ketentraman. Allah memberikan tak kala kita membutuhkan. Insya Allah itu pasti. Orang yang hatinya damai, orang yang hatinya tenang, Allah akan memberikan kepadanya ketentraman dalam jiwanya dan merasa cukup karena dalam dirinya itu ada jiwa qanaah, ar-ridha bi qismatillah. Hilang dari dirinya jiwa-jiwa hasud dan kedengkian, dan Allah akan mengantarkannya kepada ketenangan. Dan manakala dia butuh, Allah memberikan tanpa dia pikir. Orang santai, orang tenang, sederhana, mau pergi umpamanya ke pasar atau mau pergi, mohon maaf, ada seorang ustaz yang jiwanya itu udah sederhana, santai, nyaman gitu. Anaknya di pondok semuanya. Beliau ini nggak punya mobil, tapi kalau dia mau nganterin anaknya, nganterin bekal, dia itu disamper sama temannya. Pak Ustaz, mau nganter anak? Ya, siap ya, saya samper. Udah nungguin, samper dia, dijemput sama temannya, naik mobil. Bagaimana yang punya mobil duduk di depan pegang setir, mikirin di perjalanan, itu mikirin portal, mikirin apa lagi, bensin, mikirin bukan portal itu, mikirin tol itu yang punya mobil mikirin setirnya, mikirin tolnya, mikirin bensinnya. Bagaimana beliau Pak Ustadz itu yang disamper, duduknya di belakang, tidur sampai pondok. Itu jaminan dari Allah, tidur sampai pondok. Setelah sampai Pak Ustadz, masih ngorok juga tidur, nyampe dibangunkan. Alhamdulillah sampai ini dia udah sampai. Turunlah dia dari mobil itu, dikeluarkanlah bus itu buat anaknya yang dua itu. Ini mah cerita fakta ini, teman cerita fakta ini. Turunlah, diambillah bus itu buat anaknya. Setelah itu nganterin anaknya, nanti pulang baru lagi, naik lagi, gitu lagi, tidur lagi. Yang punya mobil ya seperti itulah, boro-boro bisa tidur. Mampir di tengah jalan itu berasa kan, mana mungkin gak tega kan? Yang punya mobil itu ngajak makan, gak ngajak
dia mau makan nggak ngajak temennya, pasti ngajak temennya juga kan. Diajak Pak Ustadz makan dulu, iya siap. Turun lagi, makan lagi. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Yang punya mobil juga. Yang punya mobil lagi, turun lagi, jangan naik lagi, nyantai. Diantarilah sampai rumahnya. Mau mengeluarkan, nih tolong saya bantu beli bensinnya. Enggak usah, jangan. Udah cukup, udah. Pulang pergi, dia nggak mikirin apa-apa. Siapa yang lebih nyaman? Apa yang punya mobil? Apa yang ikut nebeng itu? Siapa yang lebih nyaman? Itu realistis, itu fakta itu. Itu fakta, itu realistis. Terkesan gaya, terkesan keren itu yang punya apa? Yang punya mobil. Tapi ya Allah memberikan kenikmatan itu sebenarnya kepada siapa? Saya bilang Pak Ustaz itu. Allah itu memberikan kenyamanan, Allah itu memberikan kedamaian, ketenangan justru bukan kepada pemilik mobil, tapi kepada yang ikut ngebeng itu. Itulah nikmat yang Allah akan berikan kepada orang yang soleh, senantiasa merealisasikan hartanya, memberikan harta sebagian hartanya di jalan Allah. Beliau ini mungkin hartanya tidak bisa dihitung, tapi harta yang sangat berharga. Dia pulang ke rumah ditunggu sama anak-anak pengajian, ditunggu sama ibu-ibu majelis taklim. Itu bayaran dari Allah di antara. Itulah kebaikan. Jadi jangan takut menitipkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan membayarnya double di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kita ini takut rugi, padahal Allah itu tidak akan membuat kita rugi. Allah akan menjamin kebahagiaannya. Itulah hakikat keberkahan dalam hidup. Itulah hakikat keberkahan dalam hidup. Saya juga bersyukur. Saya pribadi itu bersyukur. Saya ini bertani gitu, bercocok tanam itu Pak Ustadz juga tahu kan gitu. Tapi kadang-kadang yang saya tanam itu tak sempat aku makan. Keburu ada yang butuh. Kenapa? Yang aku makan itu dikasih orang. Itu jadi nggak sempat yang saya tanam itu nggak sempat saya makan. Tapi kenapa? Orang yang dikasih juga masih ada. Itulah keberkahan insya Allah itu. Salah satu nikmat yang Allah berikan itu. Ini kepada ustaz yang kampung kecil itu Allah udah menjamin kehidupan. Apalagi kalau benar-benar kita ini yang kadang-kadang kita ini ada perasaan toma dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita benar-benar sudah bersih musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini masih dibayang-bayangi. Jujur saja saya juga kadang-kadang dibayangi oleh kehidupan dan kepentingan, kebutuhan dan lain sebagainya. Itu masih ada bayang-bayang dalam kehidupan. Apalagi kalau kita sudah totalitas mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam kata-kata. Kalau saya masih dalam kata-kata, masih baca-baca, belum bisa merealisasikan yang sebenarnya. Insya Allah, tapi kalau sering dibaca dan insya Allah kita sedikit demi sedikit ya. Itu makna keberkahan. Jamaah rahimakumullah, itu berkah namanya. Jadi yang namanya rezeki itu keberkahan, bukan bertambahnya rezeki yang banyak, tapi nikmat itu makna dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Karena pada hakikatnya rezeki itu kan ada dua. Satu rezeki mamluk, yang kedua rezeki madmun. Rezeki mamluk adalah rezeki yang kita gunakan dalam kebaikan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah masuk di perut, keluarlah keringat, keluarlah tenaga itu dipakai untuk berzikir, bertahmid, bertasbih, dipakai untuk
kegiatan sosial, itu namanya rizki mamluk. Itu rizki. Rizki itu mulai dari harta ya, yang tadi kita gunakan, kita tasawufkan dalam hal-hal kebaikan dan kita investasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mamluk. Jadi yang namanya rizki mamluk itu benar-benar kita putus dari kepentingan-kepentingan yang namanya duniawi, manusiawi. Boleh jadi mungkin kita nitip uang 10.000 itu kepada fakir miskin atau kepada nenek-nenek, tapi kita putus harapan tanpa berharap apapun dari nenek tersebut, dari emak tersebut, dan kita tidak berharap belas kasihannya untuk supaya dia itu berbalas kepada kita. Enggak. Udah, kalau udah ditaruh, udah dikasih, beliau ini, si nenek ini, si emak ini hanya titipan saja, hanya pasangan, hanya wasilah saja. Pada hakikatnya kita ini bukan menitipkan kepada emak itu, tapi kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat apapun, mau mengucapkan terima kasih sekalipun atau dia itu tidak mengucapkan terima kasih, gak urusan. Yang penting kita tidak urusan dengan emak itu. Itu namanya rizki mamluk. Kadang-kadang kita ini mengasih tapi berharap juga. Ada enggak? Ngasih tapi berharap untuk dibalas, itu kadang-kadang itu ada ya. Nah itu belum tentu menjadi investasi amal, itu investasi kebaikan itu. Jadi investasikanlah kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara makhluk itu hanyalah wasilah saja. Itu makhluk. Kalau madmun itu rezeki yang akan dipertanggungjawabkan dan akan dihisab menjadi beban buat kita, itu namanya madmun. Boleh jadi harta banyak, kekayaan banyak, fasilitas hidup juga dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semuanya menjadi beban kehidupan. Di dunia dibikin capek, dibikin lelah, dan di akhirat itu akan menjadi hisaban yang sangat berat. Itu namanya madmun. Karena yang namanya manusia, baik yang beriman, yang bertakwa, masalah rezeki, masalah kekayaan tetap aja akan dikasih. Allah itu akan mengasih kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sekalipun dia tidak taat, dia ini ahli maksiat, tetap aja Allah akan memberi rezeki itu. Cuman makna dari rezeki itu pasti beda. Kalau kita runut ke belakang, benang merahnya itu ke belakang, mulai dari sejak zaman para nabi, kita tahu tentang Firaun. Ya, apakah Firaun itu kaya raya? Kaya. Bagaimana dengan para keluarga Rasul itu, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka itu kaya raya? Kaya juga. Bagaimana dengan Qarun? Apakah dia ini kaya? Kaya juga. Padahal mereka ini adalah orang-orang kafir, tapi Allah tetap aja menghendaki untuk memberi kehidupan kepada mereka, padahal mereka ini sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya rizki madmun. Bagaimana dengan sahabat Rasul? Setelah dia menjadi orang yang fasik, orang yang kufur, apakah dia tambah kaya? Tambah kaya juga. Bahkan dia miskin itu ketika menjadi sahabat yang sangat setia, rajin beribadah, taat beribadah. Dia ini miskin, meninggalkan kehidupan akhirat, tidak taat lagi, hartanya bertambah, kekayaannya melimpah. Itulah salafah. Bagaimana Allah mengantar semua. Itu jangan ya ngapain lah, tidak sholat juga, nggak ke masjid juga, tetap aja makan, tetap aja input banyak gitu, walaupun tidak berjamaah, walaupun tidak ngaji
ngaji ataupun kalaupun tidak sholat, nggak tahu urusan, nggak apa-apa, yang penting hidup aja. Ya dari zaman dulu juga pada hidup. Cuma dari makna dari kehidupan itu pasti sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Segila-gilanya kita di hari ini, siapa yang mau disebut Firaun? Sekonyol-konyolnya manusia di hari ini, siapa yang mau disebut Korun? Korun itu kan orang kaya, tapi siapa yang mengidolakan? Orang gila pun juga nggak mau disebut Korun. Bahkan sampai hari ini ada istilah harta karun kan ya. Sampai hari ini ada istilah harta karun. Berarti Korun itu adalah orang kaya. Sampai hari ini kekayaannya masih pada nyari, pada dicari. Itulah Korun. Tapi siapa orangnya yang mengidolakan Korun? Dan siapa yang mau disebut Korun? Gak akanlah segila apapun disebut siapa Korun. Selanjutnya kepada kehidupan Rasulullah SAW atau para sahabat yang lainnya. Adakah yang mencari harta Muhammad SAW? Adakah? Tapi siapa yang sudi rela disebut kamu ini bukan umatnya Rasulullah? Pasti marah itu. Kita ini dengan kesederhanaan, dengan keberadaan ini, kita ini ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dari segi kekayaan Rasulullah itu dibanding kehidupan Korun itu sangat jomplang sekali, sangat jauh. Tapi kita tetap ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah. Itulah makna keberkahan dalam hidup. Itulah makna keberkahan dalam hidup. Bahkan dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu meninggal, beliau ini wafat, masih ada hutang tersisa sampai dijualnya baju perangnya itu untuk menebus hutangnya. Itulah kesederhanaan dan keberkahan dalam kehidupan. Sayyidah Khadijatul Kubra, beliau ini meninggal sampaikan tak mampu lagi membeli kain kafan. Padahal Khadijatul Kubra ini adalah wanita yang sangat kaya raya, tapi beliau ini meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Bahkan jahit pakaiannya, bajunya itu penuh dengan jahitan-jahitan dan tambal itu. Itulah Sayyidah Khadijatul Kubra. Tapi alangkah bahagianya kalau kita diakui sebagai umatnya beliau ini. Itulah makna keberkahan. Jadi kita pun juga, apakah kita ini rindu untuk diidolakan oleh generasi-generasi kita, anak cucu kita? Ya, kerinduan pasti kita rindu untuk didoakan. Kita ini merindukan untuk diidolakan oleh generasi kita, oleh anak cucu kita. Gimana solusinya ya? Cerminnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunakanlah kesempatan hidup ini dalam melakukan kebajikan. Baik, jadi itu namanya keberkahan dalam hidup. Jadi rezeki itu ada rezeki mamluk, ada rezeki madmun. Bagaimana dengan rezeki kita? Ya kita aja yang hitung. Saya nggak hanya nyampaikan, tinggal hitung aja sama kita sendiri. Apakah rezeki kita ini mamluk atau madmun gitu? Input kita seberapa ini hari ini? Digunakan untuk apa hari ini? Tenaga kita digunakan untuk apa hari ini? Keringat kita dipakai kemana hari ini? Ucapan-ucapan kita dipakai apa? Berbicara apa hari ini? Jadi saya berpesan, tetaplah dalam persatuan dan kesatuan, jangan sampai terpecah oleh kehidupan, apalagi oleh yang namanya ambisi. Kita menjadi ada titik-titik perpecahan karena atas nama ambisi seseorang itu kan fatal juga.
Orang yang punya ambisinya, orang yang punya keinginannya, mereka juga punya keinginan kadang-kadang atas nama nafsunya, sementara kita sampai mengorbankan persahabatan dan persatuan kesatuan kita. Ini kan bahaya sekali. Apa untungnya dari itu semua? Urusan ini calon RT ini pendukung ini jadi sampai itu gara-gara itu kacau lah. Rugi orang cuma peduli apa itu, punya cuma empati di bidang hawa nafsu saja sampai korbanin akhirat kita. Jangan sampai sayanglah kehidupan itu ya, jangan dikorbankan gitu. Sayang, sangat sayang sekali. Biasa-biasa aja. Lu pilih siapa? Ya udah. Lu siapa? Ini udah. Bodoh. Jangan sampai salah itu, kacau. Apalagi yang diinginkan satu akidahnya, satu tauhidnya, satu agamanya, ini sampai pecah. Apalah urusannya, nggak penting banget itu. Kecuali kalau memang beda yang ingin pegang dunia hitam, yang ini jalur putih. Nah, kita ini harus terjun di bidang itu. Kalau selama ini yang ininya nyawanya sama, akidahnya sama, tauhidnya sama, apalah nggak penting gitu. Kecuali kalau beda, ini mah wah punya misi misionaris nih, ini religi ini ya, ini baru kita menampakkan inilah buka baju kita. Kenapa tidak? Kalau benar-benar jelas seperti itu ya kita buka aja baju. Kalau ini remeng-remeng nggak usah, nggak penting. Nggak penting yang remeng-remeng ya nggak penting. Kecuali kalau ini misionaris, ini religius, wah inilah aku. Posisikan kita sejelas-jelasnya. Kalau benar-benar jelas seperti itu. Kalau ini di hari ini nggak jelas, nggak jelas ini. Itu pakai mempar dikit nih kepada yang ini sebagai saweran buat saya ini baru bapak-bapak. Sebagai saweran untuk kepentingan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, iradatika at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid infitat an himmatil 'aliyyah. Dalam bahasan ini, dalam hikmah ini, dalam mau'idhah ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita semuanya agar kita ini benar-benar selektif terhadap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hitunglah, bacalah dirimu sebelum kau dihitung. Artinya kita ini harus benar-benar selektif. Sebenarnya Allah itu memposisikan kita itu sebagai apa? Allah itu menjadikan kita itu posisinya ada di mana? Nah, ini harus benar-benar kita harus mampu membaca ini. Kenapa? Jangan sampai kita ini salah alamat. Sementara Allah menjadikan kita sebagai pedagang, loh kita ngambil posisi menjadi seorang petani, itu pasti rugi, itu gagal itu. Allah itu menjadikan kita mindset kita itu, domain kita itu sebagai petani, sementara kita ini mau ngambil posisi menjadi seorang pedagang, pasti itu gagal, salah juga. Nah, di sini Ibnu Athaillah itu memberikan warning kepada kita semuanya agar selektif terhadap posisi kita. Allah itu sebenarnya menjadikan kita itu sebagai apa? Manusia itu pada garis besarnya ada
mutajarridin, ada yang diposisikan menjadi seorang muktasibin. Ini ngaji hikam ini kayak gini ya, ngantuk-ngantuk. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja. Tadi sang ini. Tapi kalau nggak paham, kalau kurang paham itu langsung aja nembak aja lah, nggak apa-apa ya. Jadi pada garis besarnya Allah itu menjadikan kita itu ada yang diposisikan sebagai seorang muktasibin, ada yang diposisikan menjadi seorang mutajarridin. Nah, seseorang yang menjadi muktasibin jangan mau menjadi seorang mutajarridin, dan seseorang yang dijadikan menjadi seorang mutajarridin jangan mengambil alih posisi ingin menjadi seorang muktasibin. Baik, para bapak semuanya. Jadi makom manusia itu ada yang diposisikan sebagai seorang mutajarridin, ada yang diposisikan oleh Allah itu menjadi seorang muktasibin. Seseorang yang menjadi mutajarridin jadilah seorang mutajarridin karena dia diposisikan sebagai duduk di makom tajrid. Seseorang yang menjadi muktasibin jadilah seorang muktasibin. Kenapa? Dia ini ada di posisi seorang taksib. Apa mutajarridin? Mutajarridin itu adalah tarkul asbabid dunyawiyah menurut dohir wa harakatil awadil jasmaniyah. Wa tajridul batin huwa tarkul alaiki nafsaniyah wa awaitil wahamiyah. Mutajarridin itu apa? Yaitu seseorang yang meninggalkan, melepas kepentingan duniawi. Itu mutajarridin. Orang lain pagi pergi mencari pekerjaan, mencari kehidupan, dihitung. Kenapa? Kalau tidak pergi kerja tidak akan mendapatkan uang, tidak akan mendapatkan upah. Itu kerja dari pagi sampai zuhur, katakanlah 100.000 atau 150.000. Kalau sampai sore bisa naik menjadi 250.000. Beliau ini tidak akan mendapatkan 150.000 atau 250.000 kalau tidak pergi kerja. Nah, ini tandanya beliau ini ada di posisi muktasibin. Kalau mutajarridin enggak seperti itu. Kalau dia kerja, pergi, akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah dalam kehidupannya, dalam kehidupan masyarakatnya. Contohnya, kalau dia pergi kerja, pasti jamaah bubar. Gitu. Imam tidak ada, anak-anak tidak ada yang ngurus, majelis talim pasti nggak ada yang ngurus. Toh kalau dia menjadi seorang imam, menjadi menjadi pembimbing anak-anak, menjadi pengasuh ibu-ibu, itu pun juga tidak ada jaminan. Tidak dijanjikan oleh jamaah bahwa dia ini akan dikasih upah.
Demikian halnya oleh jamaah masjid juga tidak dijanjikan kalau dia menjadi imam, tidak dijanjikan oleh jamaah itu bahwa dia ini akan dikasih upah. Tapi beliau, kalau tanpa ada beliau, masjid pasti bubar, jamaah pasti bubar, majlis taklim pun juga pasti bubar, anak-anak pun juga jadi bubar. Itu namanya fitnah. Artinya orang seperti beliau ini harus menjadi seorang mutajarridin. Boleh orang lain kerja ke sana, boleh mencari kehidupan, tapi awas, bapak ini yang diposisikan seperti ini, kalau melepas itu menjadi fitnah dalam kehidupan. Artinya orang tersebut harus menjadi seorang mutajarridin, harus duduk di makom tajrid dan jangan menghitung apa-apa karena dia ini makomnya ada di sana. Siapa yang memposisikan? Ya Allah. Artinya transaksinya bukan dengan manusia, tapi dia ini transaksinya dengan Allah. Jangan sampai transaksi dengan manusia, karena yang memposisikan juga siapa? Allah. Itulah makom mutajarridin. Jangan transaksi lagi dengan manusia. Saya jadi imam, emangnya jamaah mau manipiro? Emang ini yang ngangkatinnya Allah. Artinya janjinya juga dengan Allah, dan jangan menghitung-hitung. Apalagi dengan Allah, Allah itu maha kaya. Masa mau hitung? Kalau mau hitung, hitung aja, pasti Allah membayar. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi jangan sampai berharap di akhirat itu dapat bagian, karena Allah udah hitung di hari ini. Jadi transaksinya di hari ini saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Jangan berharap di akhirat dapat bayaran. Itulah makom mutajarridin. Dan itu harus bersabar karena makomnya ada di sana, posisinya ada di sana. Orang lain dapat ini, bulan ini bisa ini, bisa ini. Pak Ustadz ini tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Dan kebahagiaan itu, ketenangan itu, kenyamanan itu yang tadi keberkahan dalam kehidupan. Bukan bertambahnya apa itu? Bukan bertambahnya esing-esing itu, bukan. Itulah keberkahan dalam kehidupan. Orang tersebut, seorang mutajarridin, jangan sampai mengambil alih posisi menjadi seorang muktasibin. Oh, orang lain mah kalau bekerja itu dapat ini, coba saya juga mau kerja. Nah, ini salah. Di sini iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahiyyaka fil asfar min syahwatil khafiyah. Demikian halnya seseorang yang diposisikan menjadi seorang muktasibin, jadilah seorang muktasibin. Beliau ini tidak akan bisa menghidupi keluarga dan tidak akan mendapatkan duit kalau tidak kerja. Ya kerjalah. Seorang pedagang jadilah seorang apa? Pedagang. Kalau Allah memposisikan kita menjadi seorang petani, jadilah seorang petani. Jangan ngeyel ingin menjadi seorang mutajarridin. Ini kacau juga, salah. Ini salah juga. Ngaji nggak bisa, dalil juga tidak bisa. Belajarlah agama karena kelihatannya bisa juga enak, yang nggak kerja dapat makan gitu. Kelihatannya enak, belajarlah agama sembarang gitu. Belajarlah agama bersembarangan. Setiap hari belajar YouTube supaya menjadi orator. Ini salah juga nanti, salah juga. Kalau menjadi seorang muktasibin, jadilah seorang muktasibin. Jadi inilah di sini Ibnu Athaillah ini mengisyaratkan dan mengingatkan kepada kita semuanya agar peka kepada domain kita. Kenapa? Seandainya seseorang menjadi seorang mutajarridin, seorang muktasibin, sementara dia ingin mengambil alih menjadi seorang mutajarridin, itu adalah nafsu yang tersamarkan, emosi yang kelihatannya ukhrawi, padahal itu adalah syahwatul
khafiyah, emosi yang sangat samar. Kelihatannya ingin mendapatkan kehidupan ukhrawi, akhirat, padahal dia ini sama aja mengejar kehidupan duniawi. Itu syahwat, itu nafsu. Enak nih jadi ustaz ini, menjadi ahli hikmah. Jadi banyak pasien gak kerja, saya juga mau belajar, bukan salah juga gitu kan. Biar banyak pasien, banyak yang bawa aqua, minum mineral, satu ini bisa mencapai berapa ini? Satu botol, satu gelas ini bisa menjadi 200.000 rupiah. Enak juga. Belajar di mana ya belajarnya? Carilah seperti itu. Gagal juga tuh kan. Itu syahwat, itu nafsu gitu. Keliling-keliling, bagaimana dia menjadi banyak pasiennya? Dari saya juga mau belajar juga, belajar ilmu itu. Carilah ininya, marketingnya. Setelah belajar itu carilah marketingnya. Di sini ada buka praktek. Enggak, kalau disebut dukun pasti marah. Di sini buka praktek doa. Nah itu syahwatul khafiyah, itu nafsu yang tersamarkan. Hati-hati, itu nafsu itu. Ada yang begitu. Hati-hati. Itu nafsu yang tersamarkan. Itu nafsu namanya. Wa iradatuka al-asbaba ma'iqamati iyyaka fi tazid ilhitat anil himmatil 'aliyah. Sebaliknya, seseorang yang diposisikan menjadi seorang mutajarridin, lalu dia ini ingin merubah posisi, ingin merubah kehidupan menjadi seorang muktasibin, enak juga dia jadi pengusaha. Padahal dia ini, Allah ini memposisikan dia ini seorang ustadz, seorang kiai, disuruh untuk membimbing umat, disuruh untuk membimbing jamaah, lalu dia terobsesi, tergoda oleh kehidupan. Enak juga jadi pengusaha ini, itu enak juga jadi pengusaha. Udah, tinggalkan ibu-ibu ini, enakan jadi pengusaha. Carilah sana sini jadi bos. Enak jadi usaha, maka ada yang manggil bos. Coba kalau saya jadi pengusaha, ada yang manggil bos. Jadi ustaz yang dari kiai kecil ini, ngeredek motor juga gak dipercaya. Coba jadi pengusaha, ngambil mobil mewah juga pasti dikasih. Ini jadi ustaz, ngambil sepeda juga banyak, tanya sana tanya sini, tanya tetangga sana sini. Duh kacau nih jadi ustaz nomor 1000. Ambillah posisi yang lain, cari posisi yang lain. Nah ini ilhitat anil himmatil 'aliyah. Dia ini jatuh, terjun bebas dari derajat yang sangat tinggi kepada derajat yang sangat rendah sekali. Dia ini jatuh, artinya bunuh diri. Itu namanya bunuh diri. Inhitat anil himmatil 'aliyah. Dia ini jatuh dari derajat yang sangat-sangat tinggi. Itu. Jadi kita ini artinya harus peka dan harus sabar dan bersyukur kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya di hari ini. Tanpa harus memandang orang lain, yang penting kita memandang kepada diri kita sendiri dan bercermin kepada diri kita sendiri. Allah itu sebenarnya, Allah itu menjadikan kita ini sebagai apa? Sebagai apa? Tanpa harus gimana lah enaknya jadi kayak begitu, nggak usah. Ayam pelung bangga dengan pokoknya, kan gitu kan? Burung kecil itu bangga dengan suara kicauannya. Binatang-binatang ternak itu harus bangga dengan berat badannya. Dan kita pun juga harga manusia itu, kalau ayam harganya ada di pokoknya itu, kalau burung harganya ada dalam kicauannya itu, kalau binatang ternak, kambing dan lain sebagainya ada dalam berat timbangannya itu, dan manusia
berharga itu dia yang tahu diri di posisi mana dia diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harga manusia. Itulah harga manusia. Itulah cerminan orang yang bertakwa itu adalah orang yang tahu diri. Baik, sampai sini barangkali ada yang ditanyakan, mangga. Pak Kiai, mangga. Mohon. Oh, masalah sedekah itu ya. Bisa. Dalam memaknai sedekah. Sedekah itu bukan sisa dari kebutuhan, karena yang namanya kepentingan dan kebutuhan tidak akan bersisa dan tidak akan berkecukupan. Sedekah itu adalah mengamankan harta benda kita, kepemilikan kita. Itulah sedekah. Sebenarnya bukan mengeluarkan dari sisa-sisa, itu mengamankan supaya benda kita, harta kita ini aman. Bukan mengeluarkan, menyimpan gitu. Menyimpan, bukan untuk mengeluarkan, menyimpan. Yang namanya nyimpan ini berarti buat kita. Kadang-kadang kita ini merasa itu bahwa itu mengeluarkan. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini, konsep kita ini salah gitu. Mengeluarkan. Padahal itu bukan mengeluarkan, mengamankan gitu. Menyimpan supaya aman. Supaya aman. Justru yang dikeluarkan itu yang dipakai belanja tadi. Itu dikeluarkan. Kalau disedekahkan bukan menyimpan, bukan mengeluarkan, menyimpan itu namanya. Menyimpan. Jadi itulah yang kadang-kadang konsep kita yang salah gitu ya. Utsman bin Affan itu, beliau ini sampai rela membeli sepohon tin dengan kebun kurma. Bayangin itu rugi kan? Itu rugi. Watini wazaitun waturi sini wahada baladil amin. Asbabun nuzul dari surah itu kan ada seorang anak yatim, orang miskin, di samping rumahnya ada pohon tin gitu. Ada pohon tin. Tin itu kayak gimana ya? Ya? Merah gitu. Itu ada pohon tin itu di samping rumah bubuknya dia itu. Ada pohon tin punyanya orang lain gitu. Si anak yatim itu memungut, mengambil buah-buah yang jatuh, dimakanlah oleh dia ini anak yatim. Marah-marahlah itu yang punya pohon tin itu. Marah, memaki, mencaci, benar-benar itu habislah itu marahnya itu. Sampaikan apa yang udah dimakan itu harus dikeluarkan. Itu saking egoisnya orang yang punya pohon itu. Sampailah berita itu pada akhirnya itu kepada Rasulullah SAW, berita itu. Bagaimana Rasulullah menanggapi kejadian tersebut? Beliau ini mengatakan barang siapa yang mampu membeli pohon ini, dia akan punya pohon tin di surga nanti. Itulah kata Rasulullah SAW. Semuanya juga berlomba. Siapa yang punya pohon tin, yang membeli pohon tin ini, dia akan punya pohon tin di surga. Berarti dia ini akan menjadi ahli surga. Berlomba semuanya itu. Oh, datang. Ternyata budgetnya sangat mahal sekali. Enggak terbeli itu mahal itu. Luar biasa mahalnya. Mentok semuanya. Akhirnya Utsman bin Affan itu masuk itu. Berapa ini? Sampaikan dihargakan itu satu kebun kurma coba. Oke lah, saya beli nih kebun kurma saya buat Anda. Pohon tin ini buat saya. Bayangin satu pohon dibanding dengan sekebun itu. Wah, luar biasa. Secara finansial ini orang beruntung banget dapat gusuran gede kan. Setelah dia dapatkan,
Lalu pohon tin itu berikanlah kepada anak yatim itu, keluarga itu. Udah, ini pohon saya, sekarang punya saya kasih kepada kamu. Kira-kira ada nggak di bagus salam kayak begitu? Berani nggak? Berani nggak? Ya itulah makna sedekah itu seperti ini. Kalau benar-benar sudah ini musyahadahnya benar-benar nyampe, ini nggak urusan dengan dunia ini sebenarnya. Kadang-kadang kita memanai kalau kita bertambah harus kita bersyukur, kalau kita lagi jatuh kita harus bersabar. Benar nggak? Kalau kita dinaikkan derajat oleh Allah kita harus bersyukur. Kalau kita lagi berkurang dan diturunkan kita harus bersabar. Itulah orang yang lagi belajar beribadah. Katakanlah kita. Kalau benar-benar orang yang sudah menjadi makomnya makom musyahadah, benar-benar udah tutup kehidupan dengan yang namanya kehidupan dunia, itu tidak ada istilah kalau naik harus bersyukur, kalau jatuh harus bersabar. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari situasi ke situasi yang lain, tidak ada istilah syukur dan sabar, selamanya bersyukur. Selamanya bersyukur. Kenapa? Situasi dan kondisi apapun adalah sarana dan wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus berpikir kita hari ini menjadi apa dan seperti hari ini kita sedang apa. Tidak berusaha. Yang penting kita berjalan dalam real, dalam jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak berusaha masalah berkurang dan bertambah, gak berusaha, yang penting bersyukur, gitu aja. Cuma kita ini kalau naik bersyukur, kalau berkurang bersabar. Ya gak apa-apa lah, lagi belajar namanya juga. Lagi belajar beribadah. Kalau benar-benar udah musyahadah, maka ada istilah berkurang bertambah, yang penting nyaman gitu, beribadah dalam posisi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Sayyidatul Khadijatul Kubra, bagaimana dengan setelah dinikahi oleh Rasulullah SAW, finansialnya apakah bertambah, apakah berkurang? Berkurang sampai habis. Berkurang sampai habis. Apakah beliau mengeluh? Tidak. Bahkan di akhir hayatnya menjelang kematiannya masih beliau berkata, ya Rasulullah, dakwahmu belum selesai, perjuanganmu belum selesai, sementara harta dan kekayaanku bahkan nyawaku sekarang sudah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dibutuhkan dan untuk perjuanganmu, jangankan harta dan kekayaan, sekarang tulang belulang saya jadikanlah untuk alat perjuangan. Itulah yang benar-benar udah nyampe. Tulang belulangmu jadikanlah untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Bila perlu, karena kekayaanku sudah habis. Masya Allah. Itulah. Jadi nggak ada istilah sabar, nggak ada. Syukur aja, nikmat aja semuanya. Nikmat aja semuanya. Apakah kita nikmat? Ada yang lagi datang, alhamdulillah, datang yang bersilaturahim. Alhamdulillah. Jadi tetap aja alhamdulillah. Begitu Pak Kiai. Jadi yang namanya memaknai sedekah itu sebenarnya itu bukan mengeluarkan, tapi menyimpan, mengamankan. Itu sedekah. Apalagi ada lagi yang lain? Dipahami nggak ini? Berat ya, cuma ngaji hikam dan kawas kieu. Ya kan jatah saya di sini. Tapi kadang-kadang ini nyimpang juga pertanyaan ini, karena kondisi ini yang realita dialami keseharian ini urusannya banyak yang urusan fikih. Saya berbicara hikam, yang nanya fikih, nggak apa-apa, sok aja, karena kebanyakan banyak yang begitu dari pengalaman-pengalaman yang sehari-hari saya alami itu. Saya baca hikam, saya baca ini, tetapi jamaah datangnya pertanyaannya ini. Yang apa-apa. Jadi yang dinamakan tajrid itu adalah tarkul asbabid dunyawiyah. Ingatkan lagi itu, meninggalkan sebab-sebab kehidupan dunia. Artinya yang tadi,
tidak akan mendapatkan 150.000 kalau dia ini tidak kerja. Berarti dia ini ada di makom tajrid. Beliau ini tidak akan mendapatkan 250.000 kalau beliau ini tidak kerja. Berarti beliau ini makomnya ada di makom tajrid. Kalau bulanan beliau ini tidak akan mendapatkan 4 juta, 5 juta. Kalau diam di rumah kacau lah gitu. Kepentingan keluarga ini berarti beliau ini ada di makom tajrid. Jangan keliling-keliling dan coba-coba mencari yang tadi ingin mendapatkan finansial dadakan, ini kacau ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah kali ini, yaitu kita ini harus peka terhadap posisi kita, karena manusia itu ada yang dijadikan seorang mutajarridin, ada yang dijadikan seorang muqtasidin. Kalau jadi seorang mutajarridin, jadilah seorang mutajarridin. Jangan berkhayal, jangan mengejar-ngejar ingin menjadi seorang muqtasidin. Yang kedua, ada yang menjadi seorang muqtasidin, jadilah seorang muqtasidin. Jangan menghayal, jangan berkhayal ingin menjadi seorang mutajarridin. Kenapa? Kalau salah ngambil posisi seorang mutajarridin, seorang muqtasidin ingin menjadi seorang mutajarridin, itu namanya syahwatil khafiyah, emosi yang tersamarkan, nafsu kelihatan yang ukhrawi padahal intinya duniawi. Sebaliknya, seseorang yang menjadi seorang mutajarridin, dia berkhayal dan dia bermimpi dan mengejar ingin menjadi seorang muqtasidin, itu pun juga lebih parah lagi. Namanya inhitat anil himmatil aliyah. Dia jatuh dari derajat yang sangat tinggi. Kalau dikatakan dalam bahasa yang lain, dia ini bunuh diri. Wallahu a'lam bishawab. Atur nuhun.